Persija Jakarta jaga rekor positif saat bermain di kandang setelah meraih kemenangan atas Persis Solo 2-1 pada pertandingan ketiga Liga 1 yang berlangsung di Jakarta International Stadium, Jakarta, Sabtu malam. 2 gol Persija diborong oleh mantan pemain Persis Solo, Rio Matsumura yang masing-masing dicetak pada menit ke-62 dan ke-74, sementara 1 gol Persis Solo dicatatkan oleh Musa Sidibe pada menit ke-56. Berstatus sebagai tuan rumah, Macan Kemayoran langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal. Namun barisan pertahanan Laskar Sambernyawa yang begitu rapat membuat tim asuhan Carlos Pena tersebut cukup kesulitan membongkar pertahanan hingga 10 menit awal pertandingan. Baru pada menit ke-11, Rio memperoleh ruang tembak namun tembakannya masih belum mampu membahayakan gawang Persis Solo yang dijaga oleh Gianluca. Praktis meskipun Persija terus mendikte permainan namun hingga babak pertama berakhir skor imbang tanpa gol tetap terjaga. Macan Kemayoran yang mendominasi laga justru memperoleh petaka ketika Rizky Ridho yang mencoba menghentikan pergerakan Ramadan Sananta di dalam kotak penalti tangannya mengenai bola liar. Wasit lalu menunjuk titik putih. Sidibe yang menjadi algojo pun tak menyia-nyiakan peluang untuk membawa Persis Solo unggul 1-0 dan menjadi gol perdana Laskar Sambernyawa di 3 pertandingan terakhir Liga 1 kali ini. Dalam kondisi tertinggal, Persija bermain lebih agresif dengan memanfaatkan umpan 1-2 sentuhan di sektor sisi sayap. Hasilnya berbuah pada menit ke-62 usai Rio Matsumura menyambar bola liar hasil sepakan kurang sempurna Gustavo Almeida, yang tak mampu diantisipasi oleh Gianluca. Skor imbang 1-1. Rio seakan menjadi mimpi buruk bagi Persis malam ini. 12 menit berselang, melalui kerja sama apik di sektor kiri pertahanan Persis, Rio melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang tak dapat dibendung Gianluca. Persija unggul 2-1. Hingga wasit meniup peluit tanda akhir pertandingan, Macan Kemayoran unggul 2-1 dan mengamankan poin penuh di kandang. Dengan hasil ini membuat Persija menjaga keangkeran JS, setelah pada pertandingan kandang perdana menang atas Barito Putra dengan skor 3-0. Tambahan 3 poin juga membuat Persija saat ini memuncaki klasemen sementara dengan 7 poin. Sementara itu Persis berada di peringkat ke-17 usai belum pernah sekalipun meraup poin dari 3 pertandingan perdana. Pahlawan kemenangan Persija Jakarta atas Persis Solo, Rio Matsumura, puas dengan mentalitas timnya. Macan Kemayoran menang comeback 2-1. Menjamu Persis di Jakarta International Stadium, JS, Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024, Persija sempat tertinggal 0-1. Musa Sidibe sukses menjadi algojo tendangan penalti buat Persis. Persija bangkit melalui 2 gol balasan yang dicetak Rio. Pemain asal Jepang itu menjadi pahlawan Persija yang sukses meneruskan catatan positif di awal musim Liga 1 2024-25. Game sangat ketat, agak sulit cari peluang di babak pertama. Tapi kami menunjukkan mentalitas dan kami layak dapat 3 poin, kata Rio saat memberikan keterangan seusai laga. Pelatih Persija Carlos Pena pun memuji penampilan Rio. Meski eks-Persis itu cenderung kurang oke di babak pertama, Carlos Pena menyebut bahwa itu sebagai hal yang normal. Bagi sang pelatih, penampilan keseluruhan yang masuk penampilan. Dan Rio sukses menemukan ritme yang diinginkan pada paruh kedua. Babak pertama laga sengit sehingga sulit dan dia, Rio, berusaha mendapat bola, tapi dapat tekanan ketat, ujar Carlos Pena. Dan di babak kedua dia melakukan hal yang sama bisa mencetak gol. 2 gol tersebut adalah hasil kerja keras dan saya melihat pertandingan secara keseluruhan, ucap pelatih asal Spanyol. Kemenangan ini membuat Persija naik ke puncak klasemen Liga 1 2024-25. Macan Kemayoran mengoleksi 7 poin hasil dari 2 kali menang dan sekali imbang.
Persija Jakarta meraih kemenangan atas Persis Solo dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Liga 1 2024-2025 di Jakarta International Stadium, JS, Sunter, Jakarta Utara, Sabtu, 24 Agustus 2024. Rio Matsumura menjadi aktor kemenangan Persija setelah sukses mencetak gol keduanya pada menit ke-74. Persija berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhirnya menang dramatis melawan Laskar Sambernyawa. Hari ini saya senang dengan performa tim dapat 3 poin. Meskipun kebobolan terlebih dahulu, pemain berhasil menunjukkan karakter yang bagus sehingga kami bisa comeback, kata Carlos Pena kepada awak media. Lebih lanjut Carlos Pena mengatakan bahwa pada babak pertama Persija kesulitan untuk mencetak gol. Menurutnya, banyak tekanan yang dirasakan anak-anak asuhnya. Selain itu, lini belakang Persis bermain rapat dan kesulitan bagi Persija untuk mencetak gol. Carlos Pena sedikit melakukan perubahan di babak kedua hingga mampu membuat pasukan ibu kota mencetak 2 gol. Kami tidak melakukan banyak perubahan di babak kedua. Mereka bekerja keras dan akhirnya bisa mencetak 2 gol lewat Rio Matsumura. Ini adalah hasil kerja kerasnya dan saya melihat pemain secara keseluruhan, kata Carlos Pena. Dengan kemenangan ini, Persija memuncaki klasemen sementara Liga 1 2024-2025 dengan mengemas 7 poin. Adapun Persis masih berada di peringkat ke-17 tanpa satupun kemenangan. Sementara itu, pelatih Persis Solo Milomir Seslia mengungkapkan penyebab kekalahan dari Persija Jakarta. Persis Solo menelan kekalahan 1-2 dari Persija Jakarta dalam laga ketiga Liga 1 2024-2025 yang bergulir di Jakarta International Stadium, JS, Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024. Ini menjadi kekalahan ketiga Persis setelah 2 pekan pertama Liga 1 mereka juga takluk. Laskar Sambernyawa menelan kekalahan pada pekan pertama 0-3 dari PSM Makassar. Kemudian dalam laga pekan kedua mereka juga menelan kekalahan 0-1 dari PSIS Semarang. Untuk itu, hasil melawan Persija ini membuat Persis semakin merana karena kembali menelan kekalahan pada pekan-pekan awal Liga 1. Mantan pelatih Arema FC tersebut mengatakan bahwa sebenarnya Persis tampil bagus pada laga ini. Pelatih asal Bosnia dan Herzegovina itu mengatakan bahwa sebenarnya tim asuhannya mampu memberi perlawanan ke Persija. Bahkan Ramadan Sananta dan kawan-kawan sempat berhasil memimpin dengan mencetak gol lebih dulu. Akan tetapi, akhirnya Persija membalas gol dan justru mengembalikan keadaan, sehingga Macan Kemayoran keluar sebagai juara. Ini pertandingan yang bagus, kami tahu Persija yang bagus dan kami mencoba menguji mereka sebenarnya, ujar Milomir Seslia kepada awak media termasuk bolasport.com di JS, Sabtu, 24 Agustus 2024. Kami mencoba memulai dengan pertandingan bertahan dan kami akhirnya mencetak gol, tetapi mereka akhirnya membalas 2 gol, ucapnya. Setelah itu tidak mudah menerka apa yang akan terjadi setelah itu. Tetapi ini memang pertandingan yang bagus, tapi kami tidak mendapatkan poin. Pelatih berusia 60 tahun tersebut mengaku bahwa sebenarnya pemainnya sudah tampil bagus. Akan tetapi, para pemain banyak melakukan kesalahan. Untuk itu, akhirnya Persis harus mengakui keunggulan Persija. Menurutnya, penyebab kekalahan Persis ini karena kesalahan yang dibuat para pemainnya sendiri. Namun, ia mengaku tak ingin menyalahkan mereka, karena para pemain dinilai telah bekerja keras. Pemain kita memang ada masalah teknik, kata Milomir. Pemain melakukan banyak kesalahan individu, tapi saya tak menyalahkan mereka, jelasnya. Di mana harusnya mereka mendribel tapi mereka melakukan sebaliknya, pemain juga harusnya passing, tapi malah melakukan sebaliknya, jadi teknik dan taktik yang jadi masalah pertandingan hari ini, tuturnya.
Sementara itu, pemain Yamamoto mengatakan bahwa Persis memang banyak melakukan kesalahan. Ia bahkan menyebut seharusnya Persis bisa mendapatkan poin dalam laga melawan Persija ini. Setidaknya Persis bisa mendapatkan 1 poin karena mereka tampil menekan dan menciptakan banyak peluang. Akan tetapi, akhirnya mereka menelan kekalahan. Pertandingan bagus, harusnya kita dapat 1 poin karena peluang banyak, tapi ya selamat buat Persija, kata Yamamoto.